rumah-mu. Amin. Untuk kami datang memberikan persembahan hidup kami kepada Tuhan. Sisa waktu, sisa kehidupan kami yang persembahkan kepada Tuhan hari ini. Biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Karena kasih-Mu kekal abadi yang tidak pernah berubah, yang selalu mengasihi kami. Amin. Ampuni dosa dan salah kami, sehingga hari ini segala persembahan kami, segala pujian syukur yang kami naikkan di hadapan Tuhan, dan hidup kami yang menyembah Tuhan di tempat ini hari ini berkenan. Seperti dupa berbau harum, naik dari Allah yang kudus dan yang suci, dan berkat Allah yang kudus dan suci turun mengalir, menyertai dan memberkati setiap kehadiran kami ibadah di tempat ini. Sehingga sungguh ibadah kami diberkati oleh Tuhan. Dan anak-anakmu yang mengambil bagian memandu acara, bahkan mainkan musik, dan hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu hari ini yang telah Kau persiapkan. Tuhan berkarya, mujizat demi mujizat terjadi untuk menjamah menggerakkan segala hati pikiran kami, sehingga sungguh kami merasakan berkat Tuhan hari ini di ibadah kami. Bahkan yang dipersiapkan oleh yaitu gereja, bahkan dipersiapkan oleh pengurus gereja hari ini juga perjamuan kudus yang telah dipersiapkan. Tuhan izinkan kami dan bahkan Tuhan melayakkan kami untuk kami menerima perjamuan kudus Tuhan, dan kami berjamu dengan Tuhan, dan Tuhan melewati perjamuan ini kami dipulihkan, kami dikokohkan iman kami ditumbuhkan, dan kami merasakan sungguh-sungguh kekuatan hadirat Tuhan mengalir dalam hidup kami, keluarga kami, dan bahkan memberkati kami semua. Kami berdoa bagi setiap umat-Mu yang hari ini hadir bersama kami. Mungkin yang tidak sempat hadir hari ini dimanapun mereka berada, di kota, di desa, tidak ada yang tersembunyi umat-Mu Tuhan. Tuhan melawat mereka, Tuhan juga menuntun perjalanan hidup mereka, sehingga di lain kesempatan mereka bersama dengan kami ibadah di tempat ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi kuasa kegelapan, kuasa roh jahat, roh setan, roh iblis yang selalu tidak suka, bahkan tidak senang melihat anak-anak Tuhan mengambil berkat daripada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami perintahkan keluar dari hati pikiran kami di tempat ini. Kami minta sepenuhnya kuasa Bapa di surga dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kami hari ini di dalam ibadah kami. Maka oleh sebab itu Tuhan, kami mau buka ibadah kami demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saya persilakan semuanya untuk duduk kembali. Masih ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Saya berharap kita semua hari ini datang di gereja, di rumah Tuhan dengan penuh sukacita. Karena Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya untuk kita nikmati. Mari bersama-sama kita mengangkat pujian langit dan bumi, pujilah Tuhan. Yeah.
melihat pagi hari ini ada yang sepertinya masih lemah, lesu. Bapak Ibu Saudara, kita diberikan Tuhan waktu untuk bekerja dari Senin sampai Sabtu, dan hari Minggu hanya beberapa jam saja kita di rumah Tuhan. Saya berharap kita semua memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita fokuskan hati dan pikiran kita saat ini hanya untuk menyembah Tuhan. Mari kita sekali lagi memuji Tuhan. Dia tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus baik. Membawakan kesaksian pagi hari ini. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saya secara pribadi. Bapak Ibu Saudara, banyak hal tentunya yang kita sudah lewati ketika kita hidup bersama Tuhan. Memang betul ketika kita hidup bersama Tuhan itu tidak selalu enak seperti yang kita harapkan. Pasti ada jalan berliku-liku gitu ya. Ibaratkan kita ketika menyusuri perjalanan jalan raya pasti ada lubang-lubangnya, apalagi di kampung lubangnya itu banyak gitu, lubang-lubangnya. Nah begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita menyusuri kehidupan kita, menjalani kehidupan kita hari lepas hari, tidak pernah terlepas dari yang namanya persoalan hidup.
Tapi saya bersyukur hingga pagi hari ini Tuhan memelihara kehidupan saya bersama keluarga. Itu semua karena cinta kasih Tuhan kepada kita. Ya, saya juga pasti Bapak Ibu Saudara juga pasti mengalami hal yang demikian, yang sama dengan yang saya alami. Maka dari itu pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk lebih, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, benar-benar kita memfokuskan hati dan pikiran kita hanya untuk menyembah Dia. Karena Tuhan sudah memberikan kita napas kehidupan, itu adalah anugerah yang sangat luar biasa. Tuhan memelihara kita dalam pekerjaan, itu adalah anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk ketika memuji Tuhan itu lemah, lesu. Nah, jadi ketika kita memuji Tuhan, ya lebih sungguh-sungguh lagi kita kepada Tuhan, fokuskan hati dan pikiran kita. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak setia kepada Tuhan. Saya secara pribadi mengalami itu, ya. Agak lama sedikit, gak apa-apa ya. Jadi dari bulan Juli saya memutuskan untuk resign, untuk berhenti dari pekerjaan saya. Kenapa demikian? Karena ya itu sudah saya ambil keputusan dan saya sudah bergumul kepada Tuhan. Kalau misalnya saya resign, ya ada konsekuensi yang harus saya tanggung. Dan harus hanya mengandalkan suami sendiri yang bekerja, sedangkan kebutuhan hidup itu banyak gitu. Tapi saya melihat pemeliharaan Tuhan itu tidak pernah terlepas, tidak pernah putus di keluarga kami. Ya, meskipun ketika menjalaninya itu kadang mengeluh, kadang merasa berat, tapi hingga hari ini Tuhan tidak pernah membiarkan kami kelaparan. Saya bersyukur itu. Dan kemarin tanggal 30 Oktober saya benar-benar merasakan bahwa ketika kita setia kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Pengumuman yang saya tunggu-tunggu sedemikian lama dari bulan Juli, dari bulan Maret malah saya menunggu ini, karena hal ini terkendala dengan adanya COVID-19, jadi semuanya serba diundur dengan waktu yang sangat panjang dan saya harus menjalaninya itu. Dan saya bersyukur meskipun dengan penantian yang cukup panjang, Tuhan memberikan yang terbaik bagi saya dan keluarga. Dan saya bilang pada suami, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak setia kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak cinta kepada Tuhan. Jadi pekerjaan itu tidak akan pernah habis. Dari Senin sampai Sabtu kita sudah bekerja. Jadi ketika hari Minggu, usahakan jangan sampai kita tidak datang ke rumah Tuhan. Ketika hari Minggu juga kita datang ke rumah Tuhan beribadah, tidak sampai seharian, paling lama itu 2 jam. Jadi pergunakanlah waktu yang ada dengan sungguh-sungguh untuk kita datang pada Tuhan. Jadi saya bilang pada suami untuk terus belajar setia kepada Tuhan dalam hal apapun. Dan Tuhan sudah membuktikan bahwa Dia mengasihi kita, Dia memelihara hidup kita. Ya, demikian kesaksian dari saya. Saya berharap kita semua jemaat di sini terus setia untuk memuji Tuhan, karena hanya Tuhan yang dapat menolong kita dari setiap persoalan hidup. Orang-orang di sekitar kita bisa mengecewakan, suami, istri bisa mengecewakan kita, saudara kita, bahkan teman dekat kita sekalipun yang kita anggap bisa untuk kita berbagi, itu bisa mengecewakan kita. Tapi ketika kita menyerahkan semuanya pada Tuhan, kita bercerita kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Dia akan selalu memberikan jalan, memberikan kita kekuatan untuk kita bisa menghadapi setiap persoalan dalam hidup kita. Haleluya. Ini adalah kesaksian dari saya.
Dan kalau tidak ada lagi kesaksian dari Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan Bapak ya. Salam semuanya. Salam jemaat di tempat ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, dan pada hari ini saya kembali di tempat ini dan tidak kurang apapun. Nah, minggu kemarin sebenarnya tema saya untuk hadir di tempat ini karena ada satu hal, karena ada yang harus saya selesaikan di kampung sana, dan terpaksa saya harus izin kepada kepala. Sebenarnya memang berat untuk meninggalkan yang di teman tugas ya, yang sudah dijadwalkan, dan ini pekerjaan Tuhan. Sebenarnya saya lebih utama apa yang sudah diceritakan. Sebenarnya saya lebih utama pekerjaan Tuhan daripada hal-hal yang lain. Tapi ini juga termasuk penting juga kan, karena saya sudah berusaha untuk bisa enggak saya bilang hari Minggu ya, saya baru berangkat ke tempat ini, dan setelah ibadah ternyata itu dia juga nggak bisa, dia sama-sama dia juga tidak ada waktu lagi untuk menunggu, jadi dia harus berangkat ke daerah lain. Jadi apa boleh buat, saya bilang ya sebenarnya dengan berat hati saya bilang, Tuhan ampunilah saya ya, karena memang sih sebenarnya juga kembali lagi ke tempat saya, sebenarnya juga belum bisa pulang karena saya tahu di sini kewajiban saya, dan saya juga sebagai wakil ketua di tempat ini, dan saya juga sekaligus jadi panitia Natal, dan sebentar lagi lebih kurang 1 bulan lagi kita akan Natal. Jadi saya tidak bisa tinggalkan, dan ini pekerjaan Tuhan, dan saya lebih utamakan pekerjaan Tuhan daripada hal-hal yang lain. Apa yang dikatakan ya, bagi saya hari-hari ini memang bagi orang sulit ya dalam hidup ini, tapi bagi saya merasa ya biasa-biasa saja. Karena apa? Karena kita orang percaya ya, karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Karena Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita dimanapun kita berada. Saya percaya Tuhan, pernyataan Tuhan yang sempurna, dan berkat-berkat Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Dan satu hal cuma yang membuat saya selalu lemah, hari-hari membuat saya lemah. Saya memang Tuhan bilang, kenapa saya tuh sudah berdoa, saya sudah tidak bisa berdoa lagi. Apa yang mau saya ucapkan, mau saya mau utarakan lagi? Apa yang harus saya perkatakan lagi? Ya seolah-olah saya itu apa lagi yang mau saya bicarakan? Jadi saya hanya bisa menangis. Akhirnya saya apa lagi saya harus doa? Ya saya sudah ya, memang sudah tidak ada lagi apa yang harus saya katakan lagi. Saya di mobil, di motor, saya juga saya berdoa. Saya tidak tahu air mata saya mengalir. Ya mungkin orang selalu saya lihat, ya mungkin Pak Martus itu cengeng kan, atau apakah di rumahnya tidak ada beras apa, tetapi bukan itu halnya. Tapi yang membuat saya itu saya teringat kebaikan Tuhan. Ya saat saya memuji Tuhan di mobil di mana saya berada. Tapi satu hal yang saya membuat saya kenapa saya begitu saya mulai berdoa saya menangis. Memang hari-hari ini saya memang akhirnya saya tanya Tuhan, kenapa saya sudah berdoa, sudah apa lagi yang harus saya doakan, apa yang lagi saya mau ungkapkan? Hanya air mata. Akhirnya saya dapat hikmat dari Tuhan. Tuhan berkata, tetesan air matamu tidak sia-sia. Tuhan mengerti tetesan air mata kita ya. Karena tetesan air mata jauh lebih daripada doa ya. Doa kita terbatas, tapi air mata kita Tuhan lebih mengerti air mata kita. Amin. Nah, saya pikir waktu itu saya tidak bisa berdoa apa lagi, saya mau ngomong apa lagi. Hanya saya bilang, Tuhan, apakah saya sudah harus begini? Ya akhirnya saya mengerti maksud Tuhan. Dan memang hari-hari ini saya jujur saya memang
saya pikir kenapa juga saya di tempat ini juga jarang-jarang sekali dipakai untuk berdoa dan sebagainya. Ya mungkin tempat ini juga sepertinya juga tahu. Ya di tempat ini juga tahu. Mungkin saya juga apalagi mungkin sudah nggak bisa berdoa lagi gitu. Ya tidak bisa berdoa lagi. Apa yang mungkin harus yang doa itu harus yang ya seperti kata-katanya tersusun rapi dan mantap ataupun bagaimana ya seperti ya baik-baiklah, bagus-bagus semua doa-doanya ya seperti pantun lah gitu kan. Tapi kalau saya jujur saya bilang Tuhan, inilah yang sebisa saya, apa yang saya berikan di tempat ini, yang ini hanya sebisa saya. Apapun bentuknya dalam pelayanan, hanya ini yang bisa saya berikan adalah mengambil bagian doa dan berkhotbah di tempat ini. Ya kalau sebenarnya saya juga pikir saya juga tidak bisa sebenarnya, jujur saja. Apalagi saya juga bukan pendidikannya tinggi, latar belakang saya juga bukan seorang sekolah Alkitab. Akhirnya saya hanya yang satu hal, memang kalau Tuhan masih mau pakai saya akan terus berkarya dimanapun saya berada. Saya kalau kadang-kadang saya berkhotbah juga, saya pikir yang saya bisa membuat saya mampu dan bisa hanya satu-satunya Roh Kudus. Kalau tanpa Roh Kudus, tanpa Tuhan Yesus, saya tidak ada apa-apanya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Hari-hari ini terus terang yang membuat saya lemah bukan karena saya di rumah saya itu ada apa-apa dan kurang apa-apa, tetapi yang membuat saya lemah hari-hari ini karena saya melihat pelayanan kita sudah tidak satu hati, satu roh, satu jiwa lagi. Ya, karena saya lihat sering kali saya beribadah di tempat ini, saya hanya jadi jemaat biasa, saya menjadi penonton biasa. Ya, menjadi padahal saya duduk di tempat ini, saya sudah tidak dianggap jemaat lagi lah di tempat ini. Saya itu ya saya menjadi suatu dulu. Saya menjadi, kalau dulu saya itu kita tuh saling menyemangati, saling mendoakan, tapi ini malah dicuek-cuekin. Saya di sini nggak apa-apa, saya nggak ada urusan bagi saya kan, mau dicuekin mau diapain saya nggak ada. Karena bagi saya yang saya lihat hanya saya pandang itu Tuhan Yesus. Karena seperti ada pujian, pandang terus kepadanya, jangan menoleh jalan terus, jangan menoleh kiri kanan, pandang Tuhan. Itu yang selalu saya ingat. Saya juga sering kali banyak yang membuat menceritakan apa-apa. Puji Tuhan, saya selalu Roh Kudus membuatkan saya dan memberi saya jalan keluar, dan saya jauh lebih mengerti apa yang baik, apa yang tidak baik. Kalau saya tanpa Roh Kudus saya juga sudah nggak ada apa-apanya. Saya sudah capek lah. Tapi saya puji Tuhan, saya masih kuat sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, benar ya Pak Matius. Jadi ketika kita memuji Tuhan itu, kita jangan memandang orang-orang di sekeliling kita. Memang orang-orang di sekeliling kita kadang mengecewakan, tapi kita pandanglah Tuhan. Karena yang kita sembah itu bukan manusianya, yang kita sembah itu adalah Tuhan. Ya, jadi untuk motivasi saya sendiri, kadang memang dimanapun kita berada pasti ada orang-orang yang mengecewakan kita. Tapi ketika kita melakukan pelayanan, ketika kita menyembah Tuhan, kita berfokus hanya untuk menyembah Tuhan. Itu. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang lebih sungguh lagi kepada Tuhan, untuk kita mendengarkan kebenaran firman-Nya. Karena melalui firman-Nya kita akan menemukan kekuatan yang baru. Melalui firman-Nya kita akan selalu diberikan kemampuan untuk kita menjalani hari-hari kita sendiri. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak setia kepada Tuhan, karena sudah terlalu banyak yang Tuhan berikan untuk kita. Haleluya.
mencintai Engkau Tuhan apapun kondisi dan situasi. Kami tetap mengasihi-Mu apapun beban dan keadaan hidup kami ini Tuhan. Karena kami percaya janji-Mu menghidupkan kami, janji-Mu memberi masa depan buat kami, janji-Mu memberikan jaminan hidup kami, bukan saja di dunia ini, tapi sampai kepada kerajaan surga. Terima kasih Bapa di surga, tibalah saatnya kami dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, dan biarlah Engkau yang berkata-kata buat kami di saat ini, sehingga kami semua diberkati, kami semua dibangun rohani kami semua diberi semangat oleh Tuhan dan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa juga segala pikiran yang melayang-layang, hati yang tidak konsentrasi, hamba berdoa dalam nama Yesus. Kami tundukkan dalam nama Yesus, pergi dari kehidupan kami, sehingga tidak ada satupun pikiran yang melayang-layang, tapi kami semua fokus kepada kebenaran Allah. Terima kasih. Inilah doa kami dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Ada haleluya. Puji Tuhan. Nah, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal 30. 1 Samuel ya, 1 Samuel pasal 30 ayat 6a. 1 Samuel pasal 30 ayat 6a. Jadi singkat saja firman Tuhan. 1 Samuel pasal 30 ayat 6a. Pak Maris tolong dibenahi dulu, turunkan yang satu dari sejauh melalui suara. Sudah temukan, amin. Ya. 1 Samuel pasal 30 ayat 6a. Saya bacakan buat kita semua di pagi hari ini. Dan Daud sangat terjepit. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Saya ulangi. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Nah, pagi hari ini saya berbicara tentang keadaan. Keadaanmu, keadaan saya, keadaan lingkungan saudara, keadaan tetangga saudara, keadaan orang lain. Apapun itu menjadi, tetap hari ini saya bicara tentang keadaan saudara. Saya memberi tema seperti apapun keadaan, tetap beriman kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, tentu satu pertanyaan yang muncul di ayat 6a ini. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Ada kalimat sangat di sana. Ya, ada kalimat sangat. Berarti kalau kata sangat itu amat dalam. Kalau ada kata sangat berarti itu amat dalam. Apa namanya, reaksinya amat dalam, resikonya amat dalam, situasi yang dialaminya. Daud sebagai raja, Daud sebagai panglima yang begitu sukses, yang begitu luar biasa dipanggil Tuhan. Tapi pada satu waktu di sini pada ayat 6a, firman Tuhan dikatakan bahwa dan Daud sangat terjepit. Saya lihat dalam kamus bahasa Indonesia, terjepit itu kurus, sempit, ya.
Jadi kata ini sebetulnya tidak mengenakan. Tapi itulah Raja Daud alami. Jadi saya mau bicara keadaan hari-hari ini adalah keadaan yang betul-betul tidak menyenangkan kita semua. Keadaan hari-hari ini benar-benar membuat kita bisa frustrasi, bisa membuat kita jauh dari Tuhan, bisa membuat kita jauh dari panggilan kita, bisa jauh dari kasih Tuhan. Keadaan hari-hari ini. Tapi mari kita belajar dari Raja Daud. Mari kita belajar dari Raja Daud, saudaraku yang terkasih. Tadi malam saya baca ulang-ulang firman Tuhan ini. Dan Daud sangat terjepit. Daud betul-betul merasakan satu tekanan yang luar biasa. Nah saudara, ketika dia sedang berperang, lalu mereka balik, justru keadaan kotanya itu dikembalikan oleh musuh, bahkan ditawan semua orang-orangnya, termasuk istrinya ditawan. Lalu orang-orang berbalik menyerang Daud. Ya, orang-orang berbalik menyerang Daud, kepemimpinannya, kedahsyatannya, sehingga Daud benar-benar tersiksa. Sampai-sampai kalimat yang diambil dalam ayat ini bahwa Daud sangat terjepit. Hari-hari ini keadaan kita pasti semua digoncang, ya, keadaan kita, keadaan bangsa kita, keadaan dunia hari-hari ini gempar dengan berbagai isu. Orang mengisukan lagi nanti setelah corona ada lagi yang lebih dahsyat. Benar-benar kita terjepit. Apa yang hendak kita mau lakukan? Apa yang hendak kita mau kerjakan hari-hari ini dalam hidup kita? Ada sisi sukses, ada sisi kegagalan, ada sisi kita senang, ada sisi kita dikecewakan. Tapi yang pasti Daud, dia bisa keluar dari perasaan terjepit ini. Kita melihat nanti apa yang dilakukan oleh Daud. Dan Daud benar-benar tersiksa ketika dia mengalami situasi ini. Dia datang seluruh kota porak-poranda dibakar, dihangusin semua kota-kotanya, semua masyarakatnya, keluarganya, anak-anaknya, istrinya, semua ditawan, dibawa lari oleh musuhnya. Dan dia bersama pasukannya kurang lebih 400-600 pasukan. Begitu datang ke kotanya, mereka melihat, waduh, hancur kotanya, terbakar hangus, semua orangnya sepi. Dan mulai di sana Daud diguncang kepemimpinannya. Daud diguncang. Orang-orang berbalik menyerang Daud. Kenapa engkau meninggalkan kota kita? Kenapa engkau membawa pasukan sampai 600 keluar dari kota sehingga musuh datang lalu membawa, membunuh, hanguskan semua kota, bahkan anak-anak, anak lelaki, perempuan, semua mereka mau pergi. Daud tidak kehilangan akal. Tapi apa yang dia lakukan, saudara? Saudaraku yang terkasih, ayat 6c dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud ketika dia merasa situasinya terjepit, dia justru datang kepada Tuhan. Dan saya percaya tindakan yang Daud ambil adalah tindakan yang betul-betul tepat di mana situasi yang dia alami. Bahwa Daud datang kepada Allah untuk menguatkan imannya. Daud datang kepada Tuhan. Dia bertanya, apa yang harus aku lakukan? Nah saudaraku yang terkasih, seberapa kayamu, seberapa besar keberhasilanmu, tidak akan mengubah masa depanmu, saudaraku. Tapi jika engkau datang sungguh-sungguh kepada Allah, maka tangan Tuhan yang akan mengangkat saudara. Tangan Tuhan yang akan memberi kekuatan dan keberhasilan di dalam hidup kita. Amin. Daud mengambil tindakan yang tepat, bahwa di saat dia terjepit, justru dia datang kepada Allah. Dia mengasah imannya, dia mempertajam pendengarannya kepada Allah. Apa yang
Ya tahu. Dan Tuhan memberi jawaban kepada dia bahwa tawanan-tawanan yang dibawa orang-orang, istrimu, anak-anakmu yang dibawa oleh musuhmu, tidak ada satupun yang binasa, tapi engkau mampu mengambil kembali mereka pulang. Dan Alkitab mencatat ketika Daud datang kepada Allah dan Daud melakukan seperti yang Tuhan perintahkan, semua tawanannya dibawa kembali oleh Daud dan tidak ada satu yang kurang. Amin. Ini yang menjadi keberhasilan Daud. Jadi hari-hari ini keadaan kita semakin ditantang, keadaan kita semakin kita dibawa satu ruangan tantangan yang begitu besar, seolah-olah kita sudah tidak kuat, seolah-olah kita sudah tidak mampu, seolah kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Saya mau katakan, untuk datang kepada Allah tidak dibatasi seberapa banyak yang engkau datang, tetapi firman Tuhan berkata, selama-lamanya engkau harus ada bersama Tuhan. Amin. Amin. Katakan kanan kirimu, biar selama-lamanya aku bersama Tuhan. Jadi jangan kau bermain-main dengan Tuhan. Daud, dia betul-betul terjepit, dia betul-betul merasakan satu suasana yang dia di pojokan, saudaraku. Dia di pojokan bahwa semua ini kesalahan Daud. Tapi Daud tidak pernah kurang akal. Dia justru datang. Kesendiriannya dia datang menghampiri urusan Tuhan. Dia bilang siapkan baju efod dan segala macam, dia menghampiri Tuhan. Dan dia berkata kepada Tuhan, bisakah aku mendapatkan kembali orang-orangku yang ditawan? Bisakah aku bisa mengejar mereka, Allah? Tuhan memberi jawaban kepada Daud, kecil kalau hanya itu permintaan. Saya mau katakan, hari-hari ini memang beban kita semakin terasa berat. Hari-hari ini memang suasana kita terasa berat. Memang hari-hari ini keuangan kita terasa berat. Memang hari-hari ini ekonomi kita terasa berat. Tapi jika engkau selalu datang kepada Allah, situasi itu tidak akan mempengaruhi hidupmu. Amin. Tidak akan mempengaruhi hidupmu, saudara. Karena selalu aja mengalir pertolongan Tuhan untuk menyelamatkan saudara dari keadaan-keadaan yang saudara alami hari-hari ini. Saya senang sekali ayat ini dan saya sangat diberkati. Ya, kata kunci adalah kita selalu datang kepada Tuhan. Kalau ada yang tadi sudah bersaksi bahwa apapun tidak akan pernah meninggalkan Tuhan, memang tidak mudah ingin mau merealisasi ucapan kita mengikuti Tuhan. Karena begitu banyak benturan, begitu banyak situasi, begitu banyak masalah, begitu banyak problema yang akan dibentangkan kepada kehidupan kita, akan dimasukkan kepada pemikiran kita. Apa hendak yang harus kita lakukan sebagai keputusan kita di hadapan Allah. Tapi Daud ketika dia dipojokkan, dia tidak menyalahkan siapa-siapa, bahkan dia datang mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan. Seberapa banyak saudara hari ini engkau punya beban, engkau punya masalah, engkau punya pergumulan, dan sudah berapa lama engkau bergumul di hadapan Tuhan? Seperti apapun persoalanmu hari-hari, firman Tuhan memberitahu kepada kita hari-hari, datang dan beritahu kepada Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah meminta kuota. Tuhan tidak meminta pulsa untuk engkau berkata-kata kepada Tuhan. Kalau kepada teman mungkin engkau kehabisan kuota, engkau kehabisan pulsa, engkau akan terbatas untuk mengungkapkannya. Tapi kepada Allah, Allah butuh engkau dalam kesendirian di ruangan dan engkau berkata-kata kepada Tuhan. Amin. Hanya bersaksi, hanya air mata menjadi jawaban. Apalagi yang hendak mau dikatakan. Saya mau katakan, ketika mau mengalami situasi itu bukti Allah ada bersama. Amin. Amin.
happy-happy, orang tidak pernah mengalami satu pergumulan yang berkepanjangan, orang yang hanya enak-enak aja, itu membuktikan bahwa Allah tidak ada di sana. Tapi justru orang yang selalu mendapatkan tentangan, itu bukti bahwa ada pertolongan Tuhan di dalam persoalan. Amin. Dan jangan kita keliru. Jangan kita dalam membanding-banding. Tuh orang dunia diberkati, orang dunia kaya. Saya mau katakan orang kaya tidak selamanya berhasil. Amin. Coba saudara lihat banyak uang, lihat anaknya mau jadi apa anaknya. Dan kebanyakan anaknya orang kaya tidak bisa dibanggakan dalam semua hal. Jangan lihat. Dan jangan kau datang kepada riset yang kau punya persoalan. Karena Allah bukan bangsa. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang harus kita hargai, kita harus bangga, kita banggakan, karena Dia adalah Allah. Ya, saya mau katakan orang kaya belum tentu berhasil. Orang yang taat kepada Tuhan akan selalu berhasil, karena kita semua adalah pegangan. Jadi jangan kau membandingkan dengan dunia. Kadang kita secara manusia kita bandingkan, dia nggak pernah ibadah, dia nggak pernah Tuhan Yesus, dia tidak pernah percaya. Kenapa hartanya melimpah? Saudara tahukah setiap malam dia justru dalam ketakutan? Karena mungkin dia pilih sesuatu di luar dari kuasa Tuhan, sehingga itu membuat takut, sehingga dia selalu tidak damai. Tetapi orang yang memegang Yesus Kristus, dia tetap tenang. Kenapa? Karena Tuhan yang selalu menopang hidupnya. Raja Daud, ketika dia pada posisi terjepit, saudara dikatakan, dan Daud sangat terjepit. Kalau kata sangat itu memang mengerikan, bukan? Pemaknaan kata sangat ini kan, ada yang memang sangat bahagia, ada yang sangat memang terpuruk. Dan ini hari dia sangat terpuruk, memang pengertian memang sangat tidak enak dia alami oleh Daud, karena dia dipojokkan. Semua barang-barang diangkut, satu kota diangkut, dijarah semua, dibakar kotanya, gedung-gedungnya dibakar semua. Daud mencari wajah Tuhan. Daud datang kepada Allah untuk menguatkan kepercayaan. Saya mengatakan kita engkau hari-hari ini mengalami satu keadaan yang tidak baik. Hari-hari ini engkau punya beban semakin berat. Firman Tuhan berkata datang dan menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Karena hanya itu yang dapat kita lakukan. Amin. Amin, saudara. Amin. Mari kita memperkuat kepercayaan kita. Orang yang banyak tantangan itu bukti Allah hadir dalam hidupnya. Jadi saudara jangan keliru. Rata-rata orang yang dipakai Tuhan dalam Alkitab semua bermasalah. Ya. Paulus orang jahat, Petrus menyangkal Allah, tapi dipakai. Karena mereka menguatkan kepercayaan. Daud juga satu pribadi, dan saya percaya Daud mengambil keputusan yang tepat menurut saya, bahwa dia datang memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Amin. Jadi mari saya mau mengajak kita di saat ini, di tengah-tengah keadaan kita yang tidak menentu ini, di tengah-tengah situasi saat ini yang begitu berat, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mempertebal iman kita kepada Allah, agar Tuhan bertindak atas persoalan-persoalan. Saudara, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tadi saudara melihat menunggu jawaban begitu panjang, bagi Tuhan belum ada apa-apanya.
jika engkau sudah bergumul, engkau sudah benar-benar memegang janji Tuhan, bahwa janji itu terjadi atas hidupmu, tidak ada satupun yang dapat mengambilnya. Jadi pertajam kepercayaan kepada Tuhan, memperjelas pendengaran kita kepada Allah, untuk kita mudah mendengar apa yang Tuhan tahu. Hanya itu kekuatan kita, saudara. Ya hanya itu. Bahkan ada isu yang sudah berjalan, COVID ini akan nanti didata seluruh aktivitas kita. Jadi semua akan dipasang segala macam chip. Orang yang tidak menggunakan itu akan sulit untuk mereka beraktivitas, berbelanja dan segala macam. Pemerintah Indonesia sudah menginstruksikan bahwa ketika nanti vaksin corona jadi harus wajib divaksin. Kalau tidak divaksin akan didenda orang tersebut. Mau jadi apa? Ya? Pemerintah sudah mengumumkan. Jadi menunggu di bulan berapa? Bulan November ini ya, vaksin kita akan mau diberlakukan, dan barang siapa menolak akan didenda. Kita nggak tahu vaksin ini terlibat dalam tubuh kita menjadi apa, kita nggak pernah tahu. Tapi yang pasti firman Tuhan menjawab dari semua pikiran keraguan. Mari tengah-tengah beban yang sulit ini, kita harus lebih menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Hanya itu yang bisa kita lakukan, saudara. Karena semua mereka sudah kuasai sistem, mereka sudah kuasai, saudara mau lari di mana? Kayak seperti orang-orang yang jual narkoba, itu semua sudah teridentifikasi semua itu. Jadi hanya dilos-los aja. Sistem mereka kuasai, telepon semua mereka kuasai, semua jaringan mereka kuasai. Lu mau ngomong bilang simpan di mana, semua masuk semua. Tinggal satu-satu diangkat, satu-satu ditangkap, saudara. Dan satu-satu ditangkap. Hanya kita ada di dalam Tuhan, kita akan menang. Makanya dalam militer, dalam polisi ada yang namanya intelijen. Nah, itu mereka yang memegang rahasia-rahasia itu. Jadi saudara dipantau terus setiap saat. Apalagi handphone Android, paling gampang dilacak posisimu, paling gampang. Dilacak kau ada di mana posisimu, paling gampang, saudara. Karena sistem mereka kuasai. Mau apa? Apa yang kita persiapkan untuk semua yang ada? Yang pasti Daud menunjukkan keberhasilannya kepada kita. Hanya orang yang menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, Tuhan akan memberi jawaban doa. Amin. Tuhan akan memberi jawaban doa. Jadi keadaanmu, keadaan tetangga, keadaan siapa, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita di sini setiap hari kita doakan tetangga kiri kanan. Kita sampai marah juga, dia diberkati. Lo jangan marah kan, setiap pagi kita doain mereka supaya diberkati. Kok malah kita yang jadi marah? Jangan. Setiap pagi kan kita doain Tuhan berkati tetangga kiri kanan muka belakang supaya hidup mereka diberkati, agar mereka melihat kemuliaan, sehingga suatu saat mereka boleh mengambil bagian, mengambil keputusan untuk percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saudara, kita harus doakan mereka supaya hidup mereka mengalami perubahan. Mari kita belajar bersama-sama, saudara. Daud ketika dia berada dalam suasana terjepit, dia justru datang kepada Tuhan. Dan dia berbicara, Tuhan, bisakah saya mengejar mereka? Bisakah tawanan itu saya bawa pulang, Tuhan? Tuhan berkata, semua tanpa ada satu pun yang kurang, semua engkau akan bawa balik. Dan Daud mengejar. Tuhan tidak mengasihi Daud ini
seperti instan langsung jadi. Nih tawaranmu, bukan. Coba saudara baca. Dia bawa 600 pasukan. 400 pasukan dia bawa mengejar musuh itu. 200 menyeberang sungai lemah. Daud tinggal 200 yang berjalan bawah. Apa yang terjadi? Dilihat salah satu pemuda Mesir yang tidak berdaya di situ, dikasih minum, dikasih makan begitu kuat, baru ditanya kemana musuh itu lari, dan dia beritahu ke arah sini. Apa yang terjadi? 200 Daud lawan dan mereka tumpas habis, dan semua tahanan-tahanan dibawa pulang dengan berkuasa. Jadi saudara jangan membenci persoalanmu, jangan benci bebanmu, jangan benci penyakitmu, jangan benci persoalanmu, saudara. Karena di tengah-tengah itu ada kemuliaan Tuhan, asalkan engkau setia dan engkau taruh pada tempatnya. Amin. Mari kita memperjelas pendengaran kita supaya kita tahu ini cara Tuhan memproses saya. Ketika orang mengukur, mungkin kemarin engkau tidak setia, ekonomi mungkin kemarin engkau terlalu menyepelekan Tuhan. Ya Tuhan korek, karena Tuhan tidak pernah lupa. Kembali, ya, memperkuat kepercayaan. Amin. Amin, saudara. Amin. Jadi hanya itu, saudara, hanya itu. Ketika engkau mengalami satu hal yang berkepanjang, koreksi apa yang kurang, apa yang salah itu, apa yang keliru di hadapanmu. Ketika engkau membenahi, engkau memperbaiki, perkenanan Tuhan mengalir pada sini. Perkenanan Tuhan mengalir. Kita nggak bisa membohongi Tuhan, saudara. Ya? Jujur saya mau beritahu, kadang-kadang kita ini kan pura-pura nggak tahu di hadapan Allah, tapi Tuhan tahu. Tuhan memperhitungkan. Ya? Kita dapat 1 juta, kasih Tuhan 2.000 perak. Kita pura-pura harus tahu ini, padahal Tuhan tahu ini. Suatu saat Tuhan akan tanya, dan Tuhan tanya lewat penyakit, lewat persoalan, lewat segala macam. Ya, mari kita terbuka di hadapan Tuhan supaya ada pemberesan dengan Tuhan. Jangan pernah kau membohongi Tuhan. Tuhan akan tanggi nanti suatu saat. Di samping kau senang-senang, baru Tuhan tanggi. Nah, kemarin lu taruh di mana? Baru Tuhan. Jadi mari kita menjadi anak Tuhan aktif untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Dan jangan pernah kita menyembunyikan dari Tuhan. Itu bahaya. Dalam ketika dia beraja, dia tahu, dia takut kepada Tuhan. Kita membuat keputusan yang paling tepat dan lengkap. Dan akhirnya apa? Tuhan memberi kemenangan kepada saudara. Tuhan memberi kemenangan kepada saudara. Amin. Tuhan memberi kemenangan kepada saudara. Mari kita tutup mata, kita akan masuk dalam pertemuan terus. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau Daud Tuhan dia berhasil sekalipun dalam keadaan terjepit. Maka hamba percaya lewat firman-Mu di pagi hari ini, kami semua juga pasti diberkati sekalipun kami berada dalam keadaan terjepit. Kami izinkan kami untuk kami terus ada di dalam rencana-Mu, supaya apapun hambatan dan tantangan yang kami alami, Tuhanlah yang memecahkan semua. Tuhanlah yang berperkara semua setiap persoalan yang kami alami. Dan hamba percaya jemaat-Mu diberkati, dikuatkan, dan disempurnakan oleh Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Urapi roti dan anggur yang tersedia di hadapan kami, supaya roti dan anggur ini mengingatkan peristiwa 2000 tahun yang silam. Engkau datang ke dalam dunia, mencurahkan darah-Mu yang kudus, tangan-Mu di kaku, dan Engkau datang untuk menebus dosa umat manusia. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan sambut perjamuan kudus di siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Allah kami hidup. Haleluya. Amin. Salibnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuh Kristus yang terpecah-pecah untuk menebus dosa saudara dan saya. Mari kita makan roti ini dengan iman kita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian angkat cawanmu, tinggi-tinggi dan dengarkan firman Allah. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Inilah darah Yesus yang tertumpah untuk menebus dosa saudara dan saya. Kita minum anggur ini dengan iman kita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sukacita Tuhan.
Kami bersyukur karena kami masih bisa melakukan perjamuan kudus di tempat ini. Ini membuktikan bahwa Tuhan mengasihi hidup kami. Dan Bapak hamba berdoa, apabila ada umat-Mu yang datang dengan menderita penyakit apapun yang mereka derita, hamba berdoa ulurkan tangan yang penuh kuasa, jamah, angkat dan sembuhkan penyakit mereka dalam nama Yesus. Engkau tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, sembuhkan penyakit mereka dalam nama Yesus. Agar mereka boleh pulang dari tempat ini, mereka membawa kesembuhan dan mereka bersuka cita atas kuasa Tuhan yang ajaib dalam hidup mereka. Hamba berdoa juga jika tekanan ekonomi, tekanan keuangan sehingga hari-hari ini anak-anak kurang damai sejahtera. Bapa di surga, hamba berdoa, biarlah Tuhan beri kekuatan yang baru dalam hidup mereka, iman yang baru dalam hidup mereka, supaya mereka kuat, mereka mampu. Dan di dalam Tuhan ada pengharapan, di dalam Tuhan ada janji-janji-Mu. Tuhan beri dalam hidup mereka, supaya mereka selalu dikuatkan dan mereka selalu mampu mengatasi semua yang ada. Hamba berdoa dan menyerahkan mereka dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan saya serahkan kepada-Mu. Mari kita berdoa persembahan kita. Pagi hari ada persembahan persepuluhan dari Saudara Liano, ada persembahan persepuluhan juga dari Bapak Andreas. Mari kita berdoa. Kembali kami menaikkan puji dan syukur di hadapan Tuhan. Setiap tangan-tangan yang memberi Bapak di surga dan di hari ini, anak-anakmu mungkin mereka bekerja selama seminggu, 2 minggu, bahkan mungkin sebulan, dan mereka sadar apa yang mereka terima 10% adalah milik Tuhan, dan hari ini mereka boleh serahkan di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa kiranya si tangan-tangan hati-hati yang telah memberi, Tuhan buka tingkat-tingkat langit dan curahkan berkat-Mu, 60,
30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kehidupan mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, masa depan anak-anak mereka diberkati, usaha ladang, perkebunan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat mereka berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa yang hamba serahkan dalam tangan kuasa-Mu, dan biarlah persembahan ini menopang mendukung pekerjaan Tuhan dalam gereja Pimpinan Tuhan yang ada di kota ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri, kita kena diri kepada kita di pagi hari ini. Kita naikkan pujian Aku Memuji Bersama. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Lewat ibadah perjamuan kudus kami di pagi hari ini, hamba percaya semua jemaat yang hadir telah Tuhan berkati. Tuhan telah urapi mereka, Tuhan telah lawat hidup mereka, sehingga di saat ini hidup mereka penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Sakit penyakit telah disembuhkan, dan Tuhan telah memberi mereka kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya di saat ini kami penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan akhirnya saudara-saudara yang terkasih, arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, cinta dan kasih-Nya anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus namanya, serta persekutuan Roh Allah yang kudus tinggal dan diam dalam kehidupan kita, masa depan, pekerjaan, usaha-usaha, bahkan seluruh jemaat gereja Pimpinan Tuhan yang ada di kota ini, sampai Tuhan Yesus datang pada kalian semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan Amin. Pak Haji ke depan untuk berdoa.